Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya jamaah pengawasan rahimakumullah, sesarengan monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya zahir batin, khususipun Islam lan iman. Kaping kalihipun selawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kami ajaran agama Islam untuk keselamatan kita sedaya tentunya dumugi akhirat. Sesarengan monggo kita bika kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho. Mugi-mugi niki dicatat dados salah satu ngalipun amal kesaenan kita, Allahumma amin. Bapak Ibu, kita lajengaken tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah nggih. Kita masuk ayat ayat 26. Innallaha la yastahi nggih. Innallaha la yastahi ayat 26 surat Al-Baqarah nggih. Sampun nggih Bapak Ibu. Kita waos ayat 26 dan 27. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi riba masalam ma ba'udatan kama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Bapak Ibu rahimakumullah, Imam Masudi di dalam tafsirnya beliau meriwayatkan terkait dengan ayat ini dari Ibnu Mas'ud dan dari beberapa para sahabat ketika Allah di ayat sebelumnya itu mengumpamakan orang-orang munafik ini kan ada dua model nggih. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara sama au kasayyibin minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Ada dua jenis orang munafik waktu itu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala membuat dua perumpamaan itu, qalal munafiquna. Orang-orang munafik berkata, Allahu a'la wa ajal min ayyudhriba hadhil amsal. Min ayyadhriba hadhil amsal. Allah itu
jauh lebih luhur dan mulia ketimbang harus membuat permisalan atau perumpamaan seperti itu. Gawe perumpamaan kok ngono. Gawe permisalan kok kayak gitu. Dicela oleh orang-orang munafik. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ayat yang kita baca ini tadi sampai ya 27 dan 28. Niku menurut Imam As-Suddi. Lalu kemudian menurut Imam Qatadah, beliau menafsirkan, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang memberi perumpamaan tentang laba-laba kan ada nggih di dalam Al-Qur'an itu, terus kemudian napa niku lalat, ngaten orang-orang musyrik niku bilang, "Lah kok ono laba-laba, ono laler barang nyopo?" Gitu. Oh, jarine kitab suci kok isine laler, isine laba-laba kuwi opo kuwi ya? Kasarane ngoten. Nah, ketika orang-orang musyrik berkomentar seperti itu, Allah mengatakan di ayat ini, Innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu enggak malu ketika membuat perumpamaan semisal nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Ai innallaha la yastahi minal haqqi ayyuzkara syai'an mimma qalla au kasura. Allah tidak malu untuk menyebutkan kebenaran sekecil apapun, baik yang besar maupun yang kecil. Ya, meskipun menyebut nyamuk, menyebut lalat, menyebut nopo niku laba-laba dan seterusnya, niku Allah tidak malu. Karena makhluk kecil itu saja cukup menjadi tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Terus sapa sing iso gawe nyamuk, nyamuk sekecil itu, sapa sing iso cilik wae wis. Sapa sing iso gawe? Wong kita nggambar nyamuk saja, ku ya tidak bisa sedetail buatan Allah Subhanahu wa taala. Nyamuk ku ya ana nyawane ya layaknya makhluk hidup ngoten nggih ya punya semuanya. Sekecil itu bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih kecil juga ada. Nah, awak dhewe kon gambar sedetail apa yang dibuat oleh Allah di nyamuk itu kan ya Rais. Nyamuk ya. Ya kayak namanya makhluk hidup ya, ada ya mungkin ada sarafnya, ada nadinya, ada macam-macam ya ngoten nggih. Ya ada mungkin napa niku alat reproduksi, ginjal, jantung mungkin lah ya, saya nggak tahu. Lah kuwi kira-kira cilike kaya apa? Gambare piye? Lah awak dhewe nutul tok tik udah, nggak bisa. Maka Allah nggak malu membuat perumpamaan seperti itu. Karena nyatanya ya kita nggak akan mampu untuk membuat yang seperti itu. Jadi tidak malu untuk membuat perumpamaan yang ini tadi seperti perumpamaan nyamuk. Allah tidak malu. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan tentang ayat ini nggih. Terkait dengan innallaha la yastahi ayadriba masalam ma ba'udatan itu, beliau mengatakan bahwa nyamuk itu ibaratnya dunia. Dunia ini kayak nyamuk. Karena nyamuk itu apabila dia masih lapar, maka dia hidup. Tetapi apabila dia itu sudah kenyang, keterangannya seperti itu ya di sini. Fa'idza saminat matat. Apabila nyamuk kuwi wis menghisap darah kita sampai kenyang, maka dia wis ora iso ngopo-ngopo, kemudian mati.
Seperti itu juga perumpamaan orang-orang yang diumpamakan oleh Al-Qur'an. Yang mana ketika mereka itu kenyang terhadap dunia, diuja oleh Allah Subhanahu wa taala, ini konteksnya adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ngaten. Ketika diuja oleh Allah terhadap urusan dunia, lalu kemudian mereka dimatikan seperti itu. Maka di surat Al-An'am Allah mengatakan ini. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka itu melupakan peringatan-peringatan yang disampaikan kepada mereka oleh Nabi. Nek wis ora iso kandhane orang gugu, fatahna alaihim abwaaba kullasyai. Allah malah membuka semua pintu rezekinya kepada orang sing ngoten niku. Diuja njalukmu apa? Butuhmu apa? Pengenmu apa? Diuja terus. Tetapi setelah itu Allah mengambil mereka baghtatan secara tiba-tiba. Ya misalnya lagi nong klub lagi dolanan nopo lah ngoten lagi karaoke no lagi nopo tiba-tiba meninggal dunia di situ lagi enak-enake urusan dunia ngoten. Fahodatum Allah mengambil mereka baghtatan seketika itu ketika udah dipuaskan seperti itu Allah akan mengambil. Yaitu gambaran mereka podo karo nyamuk. Ketika nyamuk itu sudah kenyang atau dikenyangkan maka dia mati. Nah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya kayak gitu. Mereka dikenyangkan, dibukakan semua pintu rezeki, ora sholat ning rezekine lancar, ora poso ning gaweane dan seterusnya ngoten nggih. Ora kenal Gusti Allah ning sugih mlegido ngoten. Memang sengaja oleh Allah, fatahna alaihim abwaaba kullasyai, dibuka semua pintu rezekinya, tapi setelah itu dihabisi. Artinya ya wis wong memang semua diperuntukkan di dunia ini bagi kalian. Sehingga ketika mereka sudah kenyang seperti itu, nah Allah Subhanahu wa taala lalu mematikan mereka. Di dalam pengertian yang lain ya, di sini dikatakan di dalam hadis disebutkan bahwa dunia itu ya diumpamakan seperti halnya nyamuk. Rasul mengatakan lau anna dunia, kalau dunia ini itu di sisi Allah senilai sebanding dengan satu sayapnya nyamuk, maka orang kafir nggak ada yang diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Jadi dunia kuwi Bapak Ibu nggih saking remeh dan hinanya. Itu beratnya lebih berat satu sayapnya nyamuk. Nilainya itu lebih bernilai satu sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hadisnya mengatakan seandainya dunia di sisi Allah itu sebanding senilai dengan satu sayapnya nyamuk, maka orang kafir nggak akan ada yang diberi nikmat. Tetapi karena memang dunia itu ya sangat sangat remeh, bahkan lebih rendah nilainya dibanding satu sayap nyamuk, maka orang-orang kafir diberi kenikmatan. Tetapi nikmat itu lebih kecil dibanding satu sayap nyamuk. Awak dhewe udur masalah satu sayap nyamuk ya kebangetan. Sampai padu, sampai neng-nengan karo tanggane gara-gara ngrebut satu sayapnya nyamuk. Itu kan kebangetan. Padahal dunia lebih rendah dari itu.
Maka sumia dunia lidana ya. Dunia itu disebut dunia karena danaahnya. Jadi dunia itu bahasa Arab gitu Pak Ibu. Dunia itu sesuatu yang rendah dan hina. Dikatakan dunia lidana ya. Karena saking hinanya dia. Maka orang yang mengejar dunia dalam arti makna katanya itu, orang yang mengejar dunia itu berarti orang yang mengejar kehinaan dan kerendahan. Ngono kok berebut, memperebutkan kehinaan dan kerendahan. Ya, tentu kita tidak seperti itu, nggih, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk membuat perumpamaan apapun, bahkan ketika mengumpamakan sesuatu dengan nyamuk atau yang lebih kecil darinya. Sikap orang terhadap perumpamaan itu nanti terbagi menjadi dua. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahwa annahul haqqu mir rabbihim, bahwa perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hak, itu benar. Itu benar. Tahu bahwa kalam Allah, firman Allah yang ada di dalam Al-Qur'an itu memang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu memang benar. Bahwa perumpamaan seperti itu juga hak. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, maka fayaquluna, mereka akan mengatakan madza aradallahu bihadza masalah. Gusti Allah ingine apa? Ujuk-ujuk membuat perumpamaan misalnya niku wau nyamuk. Orang-orang yang kafir mereka mengatakan madza aradallahu bihadza masalah. Sing dikarepe Allah ki apa? Artinya apa? Mereka menjadi semakin ragu ketika Allah membuat perumpamaan-perumpamaan seperti itu. Sebagaimana dalam surat Al-Muddatsir itu Allah mengatakan, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Yang menjaga neraka kuwi malaikat. Jumlah malaikat, berapa jumlah malaikat itu menjadi fitnah, menjadi ujian bagi orang-orang kafir karena mereka berdebat, alang gur semono sing jaga malaikat, ngoten nggih. Kan mereka pernah menyombongkan gitu, nek sing jaga malaikat iki gur wong 8, gur wong 16. Enteng no, awak dhewe wong pira iki? Wong Quraisy. Direbut bareng-bareng wae. Nah, seperti itu mereka. Ketika digambarkan di dalam Al-Qur'an bahwa nanti penjaga neraka ada sekian. Nah, itu ujian bagi mereka. Sementara bagi orang-orang yang beriman, wa yazdadalladzina amanu imanan. Orang yang beriman, informasi yang disampaikan oleh Allah seperti itu menjadikan dia semakin beriman. Maka di potongan ayat berikutnya Allah mengatakan, yudhillu bihi katsiran. Dengan perumpamaan-perumpamaan seperti itu, Allah itu menyesatkan banyak orang. Tetapi wayahdi bihi katsiran. Tetapi perumpamaan-perumpamaan itu juga memberi petunjuk kepada banyak orang juga. Wa ma yuzillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah yang disesatkan atau tersesat tidak mampu memahami seperti itu tiada lain kecuali orang-orang yang fasik. Nah, fasik di sini adalah orang-orang kafir.
Padahal perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau dipikir-pikir ya masuk akal gitu. Dan memang di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa yang bisa memahami perumpamaan yang disampaikan oleh Allah itu hanya orang-orang yang berakal. Maka salah seorang salafus saleh itu ada yang menangis ketika iki maksudnya Gusti Allah ketika dia tidak bisa memahami perumpamaan yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena Allah mengatakan sing paham itu wong sing berakal. Maka ketika kita nggak paham, kita dianggap sebagai orang yang tidak berakal. Maka salah seorang salafus saleh dikatakan di sini niku dia menangis karena merasa dia tidak bagian dari ulul albab, dari orang-orang yang memahami. Yaitu saking takutnya seorang salafus soleh terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Dan tidaklah disesatkan dengan perumpamaan itu kecuali orang-orang yang fasik. Nah, orang-orang yang fasik, Bapak Ibu rahimakumullah, itu disifati oleh Allah di ayat berikutnya nih wau. Yaitu alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Pertama, orang-orang fasik niku cirine orang-orang yang napa niku melanggar perjanjian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka berjanji untuk mau melakukannya. Itu orang fasik. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyu shalat. Orang-orang fasik itu memutus sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Misalnya rahim, kan itu kita diperintahkan untuk silaturahim. Tetapi oleh orang-orang fasik niku diputus. Itu ciri kedua dari orang fasik. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Itu 3 ciri orang-orang fasik. Ulaika humul khosiruna. Orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang merugi. Dawuh Imam Ibnu Katsir, ini merupakan sifat yang jelas dari sikap orang yang beriman. Ngoten. Jadi nek awak dhewe ku iman niku cirine siji. Ngoten nggih? Tidak mengingkari janji yang sudah dibuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Tidak membuat kerusakan di muka bumi. Karena 3 ciri itu cirinya orang kafir. Kalau kita mengaku sebagai orang mukmin kok memiliki ciri-ciri itu, ya dipertanyakan keimanan kita. Maka di ayat yang lain, di surat Ar-Ra'd, Allah mengatakan bahwa orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang punya pikiran, punya hati, orang-orang yang beriman, itu alladzina yufuna bi'ahdillah. Kebalikan dari ayat yang kita baca nih. Orang yang beriman itu adalah orang yang memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, awak dhewe ketika di alam roh dulu kita ditanya oleh Allah, alastu birabbikum. Kowe nyekseni ora yen aku pangeran Tuhan kalian. Waktu itu kita semua niki niku mengatakan qalu bala syahidna. Nggih kula nyekseni Gusti, jenengan niku pangerane kula, sesembahan kula. Lho kira-kira awak dhewe niku kelingan apa mboten? Sekarang niku lho teringat mboten ketika kita di alam roh niku diminta untuk bersaksi kepada Allah. Kalau kita nggak ingat, diingatkan oleh Al-Quran.
Jadi dulu ketika kita di alam roh, kita pernah diminta untuk bersaksi, Allah bertanya, aku pangeranmu apa ora? Nggih, jenengan pangeranku. Nah, orang-orang yang beriman itu dia yang yufu nabi ahdillah, memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Dan mereka itu tidak pernah mengingkari atau melanggar perjanjian. Lalu walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala. Itu kebalikannya lagi. Kalau tadi orang fasik, orang kafir itu memutus hubungan yang diperintah oleh Allah untuk disambung. Nah, orang-orang yang beriman itu sebaliknya adalah mereka menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Saudara, kerabat, dan seterusnya. Jadi orang yang beriman itu mestinya tidak keluar dari ucapannya seanyel apapun itu, misalnya ya, anyel karo dulure, wis aku dulurku akeh, aku ora ngakoni dulur wong kae ora masalah. Ora duwe ponakan sing kae aku ya ora masalah. Itu tidak diperkenankan karena setidak cocok apapun kita dengan orang yang masih ada ikatan rahim, Allah itu memerintahkan untuk disambung. Nganyelke kaya apapun saudara kita, ngoten nggih, itu tetap harus disambung. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang awak dhewe udur urusan warisan terus wis ora dianggap dulur wae. Ngangel. Terus neng-nengan sak lawas. Atau apalah gitu ya. Kadang-kadang kalau saudara karena mungkin dekat, sering interaksi, justru malah yang sering terjadi konflik. Sikap kita itu nanti menentukan siapa kita. Nek awak dhewe kok kemudian ngeneng, mendiamkan, tidak menganggap, memutus, itu kita masuk di ayat 17 niku. Wayak tahu nama amarallahu bi ayyusola. Mereka memutus hubungan terhadap sesuatu yang Allah memerintahkan untuk menyambungnya. Salah satunya ya rahim. Tapi kalau sikap kita seperti di surat Ar-Ra'd itu tadi, walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusol, orang yang mau menyambung hubungan yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, maka kita orang yang beriman. Ya niku pilihan dan ada risikonya. Nek awak dhewe milih memutus, kuwi nang ati marem. Aku anyel karo dulurku kae. Nah, terus wis rasa dianggap wae sedulur, ora ndek dulur kae, ora rugi apa-apa aku. Marem kita. Karena menuruti kecenderungan nafsu kita. Tetapi engko nang akhirat awak dhewe perlu hati-hati karena kita termasuk kita memilih dengan sepenuh kesadaran termasuk orang yang memutus sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Sementara kalau kita memilih untuk tetap menyambung, gitu ya, meskipun yo nganyel ke, yo nglarake ati, yo ora iso diajak tonggoan dan seterusnya misalnya, ngaten, itu secara apa ya? Secara ya mungkin kita rasane ki abot. Nek nuruti nafsu kita nggak mau seperti itu. Tetapi sekali-kali lah awak dhewe nuruti kersane Gusti Allah. Udah berapa kali Allah nuruti karepe dhewe. Mbok kala-kala awak dhewe nuruti karepe Gusti Allah. Kita iki pengen apa-apa dituruti karo Gusti Allah. Lah saiki Allah iki pengen mbok kowe nuruti aku, saanyel-anyele apa wae dulur kaya apa wae dulurmu. Karena aku pingine kuwi tetep disambung mbok sambung. Nggak akan berat apabila Bapak Ibu rahimakumullah cara kita memandangnya itu bukan untung rugi di kita. Akan mudah dan ringan apabila motivasi kita adalah aku ngene iki nindakake dawuhe Allah Subhanahu wa taala.
itu akan